Bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saya teringat peristiwa pas Pamres yang selalu mendahului presiden ketika akan mengunjungi suatu daerah, betul? Pasti mereka sudah melihat segala kondisi dan mempersiapkan segala yang ada, begitu. Memastikan bahwa semuanya baik. Nah, kalau untuk berkunjung di negaranya sendiri aja, presiden dengan pengawalan yang ketat mengirimkan pas Pampres, begitu kan. Apalagi kalau mau berkunjung ke daerah yang belum ditaklukkan. Coba kita bisa bayangkan ya, penjagaan perketatan seperti apa yang akan dilakukan. Dan tugas menjadi pas Pampres itu tidak mudah, begitu ya. Mereka harus memastikan segala sesuatunya baik. Apalagi kalau suatu daerah itu belum dikuasai, maka pas Pampres akan melakukan tindakan-tindakan waspada untuk menyerang dan mengamankan daerah tersebut. Betul? Nah, rekan-rekan, artinya seorang pas Pampres itu menjadi seorang pendahulu yang mempersiapkan segala sesuatu dari nol. Dari apa? Dari nol. Ya. Nah, berikutnya rekan-rekan, saya juga teringat dalam hubungan relasi lawan jenis. Ya, seringkali sebelum kita menaklukkan seorang wanita atau seorang pria, pasti ada perjuangan yang kita lakukan supaya kita bisa menaklukkan pujaan hati kita, betul? Bahkan kita melakukan berbagai macam cara supaya hati dari yang kita cintai itu ditaklukkan. Begitu ya Mr. Budi ya. Kata asesor Mr. Budi sama siapa? Nah, rekan-rekan yang terkasih, tetapi terkadang ketika kita mau mencoba menaklukkan pujaan hati kita dan kita sudah melakukan effort yang panjang, kita merasa itu diterima. Dan ternyata ada meme yang mengatakan biasanya kita mulai dari nol ya, hancur hati kita rasanya. Bukan hanya di dalam kehidupan relasi antara lawan jenis, di dalam kehidupan kita juga banyak dari antara kita itu sebenarnya yang berjuang untuk menggapai sebuah kehidupan yang layak dan baik. Saya masih ingat sekali dulu saya 6 bersaudara, dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa saja. Saya harus berjuang untuk sekolah, Bapak Ibu. Dan tahu mami saya itu suka ngomong apa? Ini udah mau kiamat, kamu mau sekolah? Jadi saya terus berjuang untuk bersekolah sampai saya menyelesaikan studi-studi saya, meskipun terkadang ada hal-hal yang kita dengar tidak sesuai dengan yang kita harapkan, begitu ya. Dan saya yakin ada beberapa di antara kita yang memulai bekerja atau membuka bisnis itu dengan tidak mudah ya. Kita jatuh bangun memulainya, dari nol kita merintis, ada masa-masa kita mencapai titik di puncak, tetapi ada masa-masa kita gagal. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kita itu perintis, bukan pewaris. Ya. Jadi artinya kita membutuhkan perjuangan yang ekstra, kecuali kalau bonyok kita, bokap nyokap kita orang yang kaya raya, uangnya tidak habis 7 turunan atau 50 turunan. It's okay.
Kita mau guling-guling, mau tidur-tiduran, mainan game setiap hari ya enggak masalah begitu kan. Tetapi setiap kita di tempat ini pasti setuju dengan saya. Kita membutuhkan sebuah perjuangan untuk melakukan sebuah kehidupan yang tentu itu tidak mudah. Apalagi yang terakhir, apabila kita adalah orang yang mengikut Kristus, di keluarga kita adalah orang yang pertama. Apakah itu mudah? Jawabannya tentu sangat sulit begitu. Ada seorang murid di tempat ini yang kemudian dia dibaptis. Dia enggak mau ngomong sama orang tuanya. Enggak, mister, enggak mau ngomong, biar saya dibaptis. Setelah dibaptis baru sampaikan ke orang tuanya marah besar. Nah, adiknya kita tawarin, ayo kamu dibaptis, Cecemu udah dibaptis loh. Enggak, mister, takut gara-gara Cece dibaptis, Cece dimarahin mama, sekarang kami enggak boleh dibaptis. Nah, ini bukanlah hal yang mudah di dalam kehidupan kita. Posisi seperti inilah sesungguhnya yang dialami oleh Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Bahkan sebelum ia dilahirkan, Lukas 1 ayat 17, kita mendapati malaikat Tuhan mengumumkan bahwa Yohanes akan menjadi pendahulu. Di situ dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yohanes diserai sebuah tugas yang terhormat. Kalau seorang pas pampres adalah seorang yang merasa bahwa tugas yang diberikan presiden adalah tugas yang mulia, terlebih Yohanes Pembaptis. Ini adalah tugas yang sangat mulia sekali, yang sangat terhormat sekali, yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Gak sembarangan orang loh, begitu kan? Ya, tidak sembarangan orang diberikan tugas seperti ini. Tugas yang berat untuk membuka jalan, ya. Meskipun kita tahu Allah pasti memperlengkapi Yohanes Pembaptis dengan berbagai hal, tetapi tidak bisa dipungkiri, ada beban dan emosi manusiawi yang mungkin dirasakan dan ditanggung oleh Yohanes Pembaptis. Ya, pasti itu penuh dengan sebuah perasaan yang dia pun merasa terbeban sekali, tertekan sekali dengan kondisi seperti itu. Dan tidak bisa kita pungkiri, puncak dari ekspresi beban itu sangat terlihat pada saat Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Aku ini kan diutus Tuhan untuk mendahuluinya, mempersiapkan jalan baginya. Kenapa aku harus di dalam penjara? Dan dalam kondisi yang seperti itu dia mengutus murid-murid untuk bertanya, apakah benar Yesus adalah Sang Mesias? Salah satu tanda kedatangan Sang Mesias yang Yohanes pahami adalah membebaskan orang-orang dari dalam penjara. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri Yohanes telah melihat dan mendengar sendiri mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tentu saja mukjizat ini tidak bisa sembarangan dilakukan oleh manusia biasa, kecuali oleh Allah sendiri. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya Yohanes ketika mempertanyakan hal ini, dia tidak sedang meragukan akan Yesus yang adalah Mesias. Maka
Dia mengutus muridnya untuk bertanya, bukan dengan sebuah keraguan, tetapi untuk memastikan keberadaannya yang ada di penjara, apakah akan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Karena Yohanes sendiri pernah mengalami pengalaman yang spektakuler di depan matanya sendiri. Ya, pada waktu Tuhan Yesus di Sungai Yordan, dan Yohanes Pembaptis menyuarakan, bertobatlah dan serahkanlah dirimu untuk dibaptis ya. Kita bersyukur hari ini ada yang baru dibaptis ya. Selamat. Terus kemudian dia mendengar suara yang dari langit berkumandang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bukankah ini pengalaman spektakuler yang luar biasa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis sendiri? Dan Tuhan Yesus tahu bahwa Yohanes sesungguhnya bukan sedang meragukan kemesiasan Tuhan Yesus, tapi sedang mempertanyakan kenapa dia ditinggalkan di penjara. Jawaban Tuhan Yesus menarik Bapak Ibu kalau kita memperhatikan ya. Yesus yang mengetahui hal ini menjawab dengan mengatakan bahwa tanda-tanda yang membuktikan bahwa dia adalah Sang Mesias telah dilakukan. Dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, dan dia juga membangkitkan orang mati. Tanda dalam Yesaya 61 ayat 1 mencakup membebaskan orang yang dalam tahanan dari dalam penjara, tetapi Yesus menggantikan itu dengan membangkitkan orang mati. Artinya apa? Di dalam ketidaktahuan Yohanes, kenapa dia ada di penjara dan akhir hidupnya seperti apa, kan dia tidak tahu. Tetapi Tuhan menjawab dengan sesuatu yang melampaui batas ketahuan daripada Yohanes. Karena Tuhan tahu Yohanes akan diapakan? Mati, dipenggal. Maka Tuhan Yesus menjawab dengan membangkitkan orang mati. Melampaui dari apa yang ditahu oleh seorang Yohanes Pembaptis. Dan bukankah mukjizat ini lebih besar dari sekedar mukjizat dia dibebaskan dari penjara, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka dari itu ya, kita akan sama-sama melihat bahwa di sini Tuhan Yesus mengajar Yohanes Pembaptis untuk melihat tanda-tanda Mesiasnya bukan dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri atau untuk apa yang dia tahu sendiri. Yohanes Pembaptis harus melihat tanda-tanda yang telah dinyatakan di tengah-tengah orang Israel berdasarkan kehendak Allah dan apa yang dinyatakan Allah melampaui batas pemikiran manusia biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah hal yang sangat menarik kalau kita perhatikan ya. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias dinyatakan jauh melampaui apa yang dipahami oleh yang mendahului dia. Ketika kita pembaca masa kini bercermin dan melihat dari cerita ini, kita akan bisa memahami bahwa Yesus benar-benar adalah seorang Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun Yohanes ini kan tidak diberikan buku panduan. Dia tidak banyak tahu. Di dalam menjalankan tugasnya ada banyak hal yang dia tidak mengerti, begitu. Ya. Namun ada sesuatu yang menarik kalau kita ingin memperhatikan bahwa pelajaran indah yang kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis adalah bahwa membuka jalan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita. Ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa,
memiliki pengetahuan di atas rata-rata, bukan karena itu sesungguhnya, ya. Melainkan semuanya berkaitan dengan kesediaan kita terhadap panggilan Tuhan. Sebuah kerelaan hati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang dituntut oleh Allah di dalam kehidupan kita. Sebuah kerelaan hati untuk kita mengikuti apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bukankah hal yang sama juga Allah nyatakan kepada para nabi, terus orang-orang yang dipilih oleh Allah, hakim-hakim, raja dan lain sebagainya. Kita menemukan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang biasa, tetapi Tuhan menghendaki sebuah kerelaan hati, kesediaan hati mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Abraham misalnya, ketika diutus pergi dari tanah apa? Menuju ke tanah perjanjian. Bukan hal yang mudah. Dia harus rela hati untuk bersedia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Betul? Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia berkata, aku tidak petah lidah, aku tidak pandai berbicara. Biasa-biasa saja meskipun dia belajar di Universitas Mesir. Tetapi Allah menghendaki kerelaan hati, kesediaan hati untuk kamu mau mengikuti apa yang aku mau. Ya, Gideon kita tahu, orang yang minder seperti saya mungkin ya, kali. Tetapi Tuhan pakai dia begitu luar biasa. Karena apa? Kesediaan hatinya untuk mau mengikut Tuhan dan bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan Maria. Siapa? Maria. Seorang remaja. Dia tahu resiko yang akan dia hadapi ketika dia harus mengandung seorang bayi di luar pernikahan. Dia harus siap dirajang oleh batu, dirajang batu dan mati. Tetapi seorang Maria yang adalah remaja kemudian berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut yang kau kehendaki. Bahkan para rasul sekalipun, kita mendapati kehidupan mereka yang notabene mereka bukanlah orang-orang yang hebat, tetapi karena kerelaan hati mereka mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau, maka mereka pun juga dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi jangan salah, di balik karya Allah yang luar biasa, ada tantangan yang besar yang dihadapi oleh mereka. Ada kesulitan yang mereka harus hadapi. Ada penderitaan yang mereka harus hadapi. Semuanya itu tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan, supaya mereka tetap percaya bahwa yang memanggil mereka adalah Allah, penguasa langit dan bumi yang akan menyertai mereka. Dan bahkan kalau kita perhatikan Yohanes Pembaptis, seorang yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan Tuhan, plot twist ending dari kehidupannya adalah mati dipenggal kepalanya di dalam sebuah pesta yang dilakukan oleh Herodes. Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini, saya pikir setiap kita yang ada di tempat ini harus merenungkan hal ini bersama-sama. Ya. Mungkin kita berpikir, kalau aku ikut Tuhan, hidupku akan enak, semuanya akan berjalan lancar,
semuanya akan mulus. Lihatlah contoh-contoh yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Mereka semua pengikut Tuhan dan merelakan hidupnya untuk Tuhan. Atau mungkin ketika kita sudah melihat contoh-contoh ini, kita kembali berpikir, kalau begitu aku undur aja lah. Tidak mau aku mengikut Tuhan, nanti hidupku tambah susah. Rekan-rekan yang terkasih, sebuah kerelaan hati yang kita nyatakan kepada Allah untuk kita mengikuti Dia. Apapun kondisi yang terjadi, itu semua tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah telah menyediakan sebuah kehidupan kekal yang lebih indah dari sekedar yang kita pikirkan di dunia. Rekan-rekan yang terkasih, bukankah Tuhan Yesus sendiri, Dia adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat kepunyaannya, tetapi Dia sendiri ditolak oleh miliknya. Dia ditolak dan Dia disalib. Kalau Allah kita, Tuhan Yesus, mengalami kondisi seperti ini, kita pun di tempat ini jangan heran kalau kita seringkali nanti akan ditolak, seperti Yohanes Pembaptis ketika memberitakan pertobatan. Kita pun akan mengalami hal-hal yang sama. Tetapi kondisi ini tidak boleh menjadikan kemudian kita tawar hati. Kita harus tetap berteguh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita. Tugas kita gak banyak, hanya rela saja. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Meskipun resiko yang akan kita hadapi itu mengerikan, tetapi percayalah, ada Tuhan yang selalu memegang kehidupan kita. Mari kita berdoa.